atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4, melalui video ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Janus Kevi sebagai moderator. Saya Herlina Taina. Saya Gulfani Divianti Lalido. Saya Nurfi Sensi Memau. Saya Adisya Nimbiani Betuna. Saya Vicente Ferreres Ogung. Saya Exo Cisandro Ramesa. Saya Arthur Kevi. Dan Raya Masal Nur. Terima kasih dan sekian perkenalan kami. Ini saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan untuk pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga, aturan organik di bawah Undang-Undang PBB dan BPHTB. Yang keempat, aturan organik di bawah UUD PDRD. Pengertian pajak bumi dan bangunan, objek, subjek, objek yang dikecualikan, serta PBB pusat dan daerah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah RI. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggi, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Yang berikut nilai jual objek pajak atau NJOP. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Yang berikut surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang. Yang terakhir, surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Surat yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberitahu besarnya pajak terhutang kepada WP. Baik, saya akan menjelaskan tentang subjek PBB. Dalam subjek PBB terdapat orang pribadi atau badan. Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai atau penyewa. Yang berikut yaitu objek PBB. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan air serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Baik, materi selanjutnya adalah pengecualian objek pajak dan dasar pengenaan pajak. Pengecualian objek pajak yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, kebudayaan yang tidak mencari keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan utang lindung, suka alam, hutan swasta, taman nasional yang digunakan untuk negara. Yang ketiga, digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan ajas timbal balik. Yang keempat, digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, misalnya PBB, badan internasional, dan lain-lain yang ditentukan Menteri Keuangan. Yang berikut dasar pengenaan pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menko, kecuali untuk daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya dengan memperhatikan
PBB daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah TK. Yang pertama, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis dengan letaknya. Yang ketiga, nilai perolehan baru. Yang keempat, penentuan nilai jual objek kembali. Saya akan menjelaskan tentang tarif dan perhitungan PBB. Yang pertama, PBB pusat sebesar 0,5%. 0,5% dikalikan NJOP dikurangi NJO TKP dikalikan dengan NJKP. Yang kedua, PBB daerah setinggi-tingginya sebesar 0,3%. Tarif dikalikan NJOP dikurangi NJOP TKP. NJOP TKP nilai jual pajak tidak kena pajak. PBB pusat sebesar 8 juta ke 12 juta. PBB daerah paling rendah 10 juta. NJKP nilai jual kena pajak serendah-rendahnya 20%, setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Ditetapkan 20% untuk NJOP kurang dari 1 miliar. Ditetapkan 40% untuk NJOP 1 miliar atau lebih. Materi selanjutnya saat terhutang. Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Yang berikut pembayaran atau pelunasan. Berdasarkan SPPT, pajak terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum. Berdasarkan SKPKB, pajak terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum. Berdasarkan STP, pajak terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum. Oke baik, terima kasih atas dalam kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi administrasi. Terdapat 3, yaitu yang pertama, WP yang tidak menyampaikan SPOP dan telah ditegur tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak. Yang kedua, WP yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar daripada laporan SPOP dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih pajak terhutang. Yang terakhir yaitu WP yang tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai hari pembayaran maksimal 24 bulan. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian contoh soal. Nomor 1, Pak Bagio ingin membayar PBB dan ia mempunyai bangunan 100 meter persegi dan luas tanah sebesar 150 meter persegi. Harga tanah di daerah Pak Bagio berkisar 4 juta per meter, sementara bangunan berkisar 5 juta. Jawaban A. Tanah 150 kali 4 juta sama dengan 600 juta. Bangunan 100 kali 5 juta sama dengan 500 juta. Setelah mendapatkan nilai total tanah dan bangunan, selanjutnya mencari NJOP. C. NJOP 600 juta tambah 500 juta sama dengan 1 miliar 100 juta. NJKP 20% kali 1 miliar 100 juta sama dengan 220 juta. PBB 0,5% kali 220 juta sama dengan 1 juta 100.000. Maka PBB yang harus dibayarkan Pak Bayo adalah 1.100.000. Contoh soal nomor 2. PTA mempunyai lahan di area Jakarta seluas 1000 meter persegi dengan bangunan seluas 800 meter persegi. Angka NJOP untuk tanah setiap meter pada area tersebut diketahui 5 juta rupiah, diketahui sebesar 5 juta rupiah. Dengan harga bangunan setiap meternya adalah 1 juta. Jawabannya A. Hitung NJOP untuk bumi dan bangunan. Bumi 1000 kali 5 juta rupiah sama dengan 5 miliar.
bangunan 800 kali 1 juta rupiah sama dengan 800 juta. Jadi angka NJOP bumi dan bangunan sama dengan 5 miliar tambah 800 juta sama dengan 5 miliar dan 800 juta. Menghitung JKP sama dengan 40% kali dalam kurung 5 miliar 800 juta kurang 12 juta sama dengan 2 miliar 315 juta 200 ribu. J. Menghitung PBB dan PBB sama dengan 0,5% kali 2 miliar 315 juta 200 ribu sama dengan 11 juta 576 rupiah. Saya akan menjelaskan tentang contoh cara menghitung pajak. Contohnya, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya 20 juta dan NJOP PTKP untuk daerah tersebut adalah 12 juta. Maka besarnya pajak yang terhutang adalah, yang pertama kita menghitung dari 0,5% dikali 20% dikali dengan 20 juta dikurang dengan 12 juta. Hasilnya adalah 8 juta. Kesimpulan, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pengusahaan tanah dan bangunan. Pajak ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990. Pajak bangunan dan bumi terdiri atas 2 jenis, yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang menghitung pajak berdasarkan nilai objek pajak tanah dan bangunan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami melalui video ini. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan limpah terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Ikan ini melayang-layang, presentasinya kelar saya.